Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang beranggotakan 10 orang, yaitu Hasna Zalfamuna, Mutia Farisya Skarnugraheni, Salma Nurmalita, Nailatul Zahra, Kamila Yasmin Muafa, Heni Widi Astuti, Teresia Ayu, Sania Dianti, Elvira Aura, Genis Naila. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi dari bahasa Indonesia. Pokok-pokok materinya adalah peristiwa penting dalam lahirnya bahasa Indonesia dalam lingkup Sumpah Pemuda, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Pokok pembahasan pertama adalah peristiwa penting dalam lahirnya bahasa Indonesia dalam lingkup Sumpah Pemuda. Sebelum Sumpah Pemuda, pada zaman penjajahan Belanda, awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat bahwa pegawai pribumi memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam memahami bahasa Belanda. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Dari situ, sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari kitab Logat Melayu. Ejaan ini disusun tahun 1901. Penyebaran bahasa Melayu semakin meluas dengan dibentuknya Komisi for the Folk Lecture atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Lalu tahun 1917 namanya diganti dengan menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tentunya menjadi salah satu faktor menyebarnya bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksraad atau Rapat Dewan Rakyat, Djajah Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Sumpah Pemuda Batavia 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda Indonesia mengadakan Kongres Pemuda II yang dipelopori oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres ini dihadiri dari berbagai organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Bataksbon, Jong Islami Tenbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Sekarukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Mereka semua berkumpul dan saling bertukar pikiran tentang apa yang terjadi di dalam negeri. Kemudian, mereka menghasilkan rumusan cemerlang yang menjadi ikrar untuk menegaskan cita-cita bangsa. Rumusan ini ditulis oleh Muhammad Yamin yang kemudian diberikan kepada Sugondo ketika Mr. Sunario sedang berpidato di sesi terakhir Kongres, sambil berbisik bahwa ia mempunyai rumusan yang lebih elegan. Kemudian, Sugondo membubuhi para setuju dan diikuti oleh para pemuda lainnya. Isi ikrar tersebut yaitu, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Muhammad Yamin sebagai pencetus Ikrar Sumpah Pemuda berkata, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu dan Jawa. Namun dari bahasa tersebut, bahasa Melayu lah yang
lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan dari negara Indonesia. Dan sejak saat itu, bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa nasional Indonesia. Selanjutnya ada kejadian penting setelah Sumpah Pemuda. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamai dirinya itu Pujangga Baru, dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang 3 tahun kemudian beliau menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Lalu pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Yang di kongres tersebut dihadiri oleh budayawan dan bahasawan terkemuka. Di antaranya ada Ki Hajar Dewantara, Profesor Dr. Purbacaraka, dan Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Kongres tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu mengganti ejaan Van Ophuijsen, lalu mendirikan Institut Bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam badan perwakilan. Bahasa Indonesia sudah diakui sejak Sumpah Pemuda, tetapi baru mendapat pengakuan secara yuridis atau secara hukum setelah kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Kedudukan adalah tempat atau posisi atau status. Nah, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, di mana masing-masing kedudukan memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai bahasa nasional, salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini juga berarti bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berada di atas bahasa-bahasa daerah atau bahasa regional, yaitu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah, seperti bahasa Aceh, Bugis, Jawa, Sunda, Bali, Madura, Tori, dan lain-lain. Nah, kedudukan bahasa Indonesia berada di atas semua bahasa daerah tersebut. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan terpelajar. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedua, kedudukan bahasa Indonesia ini harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama kaum muda dan pelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka terus terjaga. Dalam kenyataannya, masih banyak kaum muda dan pelajar yang tidak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, kaum muda dan pelajar lebih membanggakan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Arab, dan lainnya. Seharusnya bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia, menjadi keharusan sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama kaum muda dan pelajar,
agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka terus terjaga, dan hal ini berkenaan dengan keadaan saat ini yang semakin hari semakin krisis akan jiwa nasionalisme. Dalam kenyataannya, masih banyak kaum muda dan pelajar yang tidak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari tingkatan pendidikan dasar sampai dengan tingkatan perguruan tinggi. Mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah dengan campuran bahasa asing yang sudah jelas merusak tatanan kebahasaan yang telah dibakukan di Indonesia. Selain itu, pendidik dalam hal ini, guru, dalam kegiatan belajar mengajar juga masih banyak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia secara efektif. Hal ini juga berpengaruh terhadap pola pikir pelajar, sehingga mereka tidak terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, di mana tujuan akhir akan mengarah pada tidak terjaganya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dengan baik di mata kaum muda dan pelajar. Pokok bahasan ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan nasional. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai dasar jiwa nasionalisme. Menurut buku Arifin, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi diantaranya: A. Lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya harus senantiasa kita bina. B. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. C. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. D. Alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa, maksudnya bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya: A. Bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Selanjutnya, bahasa pengantar dalam pendidikan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai pengantarnya, seperti Aceh, Batak, Sunda,
Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi, hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah. Selanjutnya ada alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Dan yang terakhir ada alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Hubungan bahasa Indonesia dengan nasionalisme. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa kenegaraan yang memiliki fungsi dan arti tersendiri bagi rakyat Indonesia. Peranan bahasa Indonesia sangat vital sebagai alat pemersatu NKRI di segala bidang. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi, nasionalisme adalah kesadaran masyarakat suatu negara secara ikhlas dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya sendiri. Jiwa nasionalisme sudah semestinya tertanam di semua lapisan masyarakat, terutama kaum muda dan pelajar, agar negara kesatuan tetap utuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan di atas, tergambar jelas bahwa bahasa Indonesia yang menjadi tiang penegak persatuan secara langsung akan menumbuhkan bibit nasionalisme pada semua kalangan. Rasa cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia akan memupuk rasa bangga terhadap NKRI yang mengarah pada semakin utuh dan kuatnya Indonesia ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.